Informasi terkini dari Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau akan dikabarkan rekan kami Wanasari. Selamat pagi Wanasari, seperti apa jalannya rencana relokasi dari pemerintah ataupun BP Batam di sana? Ya, Winda dan pemirsa, rencana relokasi ini masih terus sosialisasi untuk warga yang akan direlokasi ini juga masih terus dilakukan oleh pemerintah. Namun sayangnya saat ini warga justru didera ketakutan, cemas pastinya dan ketidaknyamanan karena mereka juga rata-rata belum mendaftar untuk bersedia direlokasi dan mereka juga sesungguhnya belum terinformasi dengan baik begitu kompensasi seperti apa nantinya yang akan diterima oleh warga, karena sejujurnya warga mengaku mereka lebih banyak menerima informasi-informasi yang hoax yang tidak terverifikasi dari sisi pemerintah, walaupun mereka sesungguhnya ada yang bersedia dan rata-rata mereka tidak bersedia. Dan saya akan berbincang dengan salah satu warga di sini. Kira-kira dia sudah mendaftar untuk relokasi atau belum ya? Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau adalah Ustadz Bro, warga sini mengenal Ustadz Bro, atau nama akrabnya adalah Efriandi Sukmana. Pak Ustadz, sudah mendaftar untuk relokasi atau belum? Belum, sampai saat ini saya belum mendaftarkan untuk tim saya dan juga saya dan keluarga saya. Alasannya kenapa Ustadz? Karena seperti yang saya sampaikan dari awal bahwasanya belum ada titik kejelasan, belum ada titik hal yang diletakkan, cara mainnya kurang cantik, itu bagi saya. Dan yang kedua adalah belum ada penetapan sosialisasi yang tepat dengan humanis, dengan kejelasan yang detail, dengan aplikasi yang begitu bisa dipahami secara bahasa kita, pemikiran lah. Jadi masih ngambang-ngambang, ceritanya masih belum jelas lah. Makanya masyarakat didera dengan ketakutan, kebingungan, dan bagaimana ke depannya, bagaimana sistem ganti ruginya, kemudian bagaimana keadaan rumah yang ditunya belum nampak sampai sekarang. Pemerintah menjanjikan tempat relokasi yang saat ini sedang progres ya Ustadz ya. Kemudian akan ada kompensasi berupa uang bulanan, kemudian ada masyarakat dijamin tidak akan kehilangan mata pencarian yang selama ini seperti nelayan. Nah, kira-kira Ustadz melihat ini seperti apa? Saya melihat dari progres yang sudah disampaikan melalui namanya buku saku panduan rumah maritim ya, City Baru itu, saya melihat semua yang diterangkan di situ luar biasa ya. Akan tetapi permasalahannya adalah ketakutan yang terjadi di dalam hati manusia dan masyarakat, sehingga masyarakat ini belum berani mengambil tindakan. Kenapa? Karena masih bayang-bayangan. Bagaimana kalau dia di rumah susun, bagaimana keadaannya mata pencariannya selama di rumah susun 3 bulan tanpa ada pencarian, bagaimana pemikiran kita sahabatku, yang biasanya kami mendayung, melihat derasan air ombak lautan, kemudian melihat kicauan burung, hari ini harus diletakkan di rumah susun tanpa sesuatu hal yang dimana kita sendiri belum jelas arahnya bagaimana. Pemerintah memberikan kesempatan bagi warga untuk memilih hunian yang disediakan oleh pemerintah nantinya. Ustadz melihat informasi itu atau tidak? Saya sudah mendengar informasi itu bahwasanya masyarakat yang pertama mendaftar akan langsung diberikan surat sertifikat dan juga hak untuk memilih lokasi mana. Itu kan dari cerita dan juga respon yang sudah digambarkan. Akan tetapi kan masyarakat kita gini aja guys ya. Artinya apa? Kita perlu melihat sisinya masyarakat yang ada di Brelang ini membutuhkan kenyataan, membutuhkan sesuatu yang jelas. Makanya sering saya awalkan dari awal, seandainya pemerintahan memberikan gambaran kapling-kapling yang nampak dulu, ini kaplingnya baru progres, dibangun. Arti kata apa? Ketakutan itulah yang membuat masyarakat ini berada di dalam kebingungan dan kebimbangan. Sehingga kebingungan dan kebimbangan itu menekan depresi mental mereka. Artinya apa? Singkat kata yang ingin saya sampaikan, buat dulu, wujudkan dulu, kemudian nampakkan kepada masyarakat. Saya yakin masyarakat akan melihat nanti dengan sendirinya yang terbaik oleh pemerintahan. Ustadz udah berapa lama tinggal di sini? Saya di sini sudah hampir 15 tahun. Kira-kira jika pemerintah bertanya nih, apa kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Ustadz ataupun keluarga di sini, misalnya dari sisi sertifikat tanah ataupun surat-surat, kira-kira apa yang bisa menguatkan posisi Ustadz saat ini untuk tidak mau direlokasi? Oke. Posisi saya untuk di panti asuhan, kita bicara tentang panti asuhan, saya sendiri kalau direlokasi, saya menyatakan kalau bisa jangan. Kenapa? Karena di sini asetnya sudah luar biasa. Kemudian ada 2 kekuatan saya. Pertama, kekuatan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah surat yang saya miliki walaupun suratnya hanya dari desa. Yang ketiga adalah ingat yang pelihara saya jaga ini adalah anak yatim.
Itulah kekuatan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz Bro atas waktunya. Mudah-mudahan ini mewakili aspirasi masyarakat dan didengar oleh pemerintah tentunya. Ya, demikian Putri Winda, informasi dari Pulau Rempang Batam. Saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau. Ya, sebelumnya pemirsa, bentrokan pecah antara warga Rempang Batam, Kepulauan Riau dengan aparat gabungan akibat konflik lahan atas rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Pulau Rempang menyimpan sumber daya alam melimpah dan memukau, terutama dari aspek pariwisata. Tak heran bila pulau ini diproyeksikan menjadi proyek